Halo sahabat teman-teman, kembali lagi dengan saya Dan Hari. Dan di tangan saya sekarang sudah ada iPhone 11, handphone yang keluar dari tahun 2019, berarti usianya hampir 6 tahun. Dan HP ini merupakan HP yang paling laris pada saat itu, menggantikan iPhone XR ya, karena iPhone XR sudah discontinue, ganti iPhone 11. Serta pada saat launching juga HP ini stoknya habis di mana-mana teman-teman, sampai-sampai pernah langka, harganya digoreng. Dan apakah kalau kita beli di tahun 2025 HP ini masih relevan, atau mending skip langsung ke iPhone 12? Di video ini bakal kita bahas secara tuntas. HP ini usianya sudah hampir 6 tahun. Otomatis fitur-fitur yang ada di HP ini juga sudah berbeda dengan HP-HP kebanyakan. Yang paling kerasa saya rasa di layar, HP ini masih menggunakan layar IPS, belum menggunakan layar OLED teman-teman. Buat teman-teman yang suka HP dengan warna-warni, iPhone 11 ini juga merupakan salah satu pilihan. Warnanya di sini banyak banget, ada warna putih yang seperti saya pegang sekarang, terus ada warna hitam, warna merah, yellow, green, dan purple teman-teman. Ada sekitar 6 warna dan semuanya warnanya itu bener-bener apa ya, karena bagian belakangnya glossy jadi warnanya itu pop up gitu teman-teman. Kelihatan banget kalau itu iPhone 11. Pada saat launching iPhone 11, Apple juga memperkenalkan iPhone 11 Pro dan iPhone 11 Pro Max. Yang membedakan di bagian belakang sini, untuk iPhone seri Pro dia sudah memakai 3 kamera dan finishingnya menggunakan agak ngedove, jadi bagian belakang ini tidak gampang terdepak sidik jari. Berbeda dengan iPhone 11, ini itu gampang banget ya terdepak sidik jari, dan ini kita harus sering-sering membersihkan, karena kalau tidak dia itu benar-benar kotor. Dan saran saya mending dipakein casing saja. Tapi kalau dipakein casing nanti HP-nya jadi tidak menarik ya. Tapi ya tergantung preferensi teman-teman. Kalau saya HP harganya lumayan mahal sih, pakein casing saja. Ngomongin soal harga, HP iPhone 11 ini sudah diskon ya, hampir 60% lebih. Untuk second sekarang rata-rata dijual di 3 jutaan ya. Itu X Inter. Kalau teman-teman nyari X iBox yang internal 64 GB, rata-rata dijual di harga hampir 5 juta teman-teman, sekitar 4,8 sampai 5 juta. Kalau saran saya sih ambil iBox saja, karena kalau Inter IMEI-nya per 3 bulan harus diperpanjang, dan bayarnya pun lumayan ya, bisa sampai 300.000 per 3 bulan kayak langganan internet teman-teman. Lalu sekarang kita lanjut ke layar. Seperti yang saya bilang tadi, iPhone 11 ini masih menggunakan layar IPS. Jadi untuk yang pertama kali pegang HP ini, sebelumnya pakai layar AMOLED pasti bakal kelihatan banget perbedaannya. Terutama di ketajaman, dia masih menggunakan resolusi 1792 x 828 pixel dengan ukuran 6,1 inch. Dan untuk perlindungannya di sini masih menggunakan resistant glass, belum Gorilla Glass teman-teman. Kalau buat penggunaan casual sih masih nyaman ya, main sosmed, terus buat ngetik juga enak, buat baca-baca chat juga enak. Dan ngomongin soal layar, iPhone 11 ini juga tricky, apalagi kalau unit second. Kebanyakan layarnya itu sudah diganti, bukan original. Jadi teman-teman kalau ambil HP ini, biasanya apalagi yang berada di marketplace toko hijau, banyak banget HP refurbished teman-teman. Jadi ya harus pinter-pinter milih. Kalau bisa ambil di toko saja, cek langsung, kalau cocok dengan unitnya baru dibayar. Ngomongin soal bezel, emang iPhone 11 itu kekurangannya di bagian layar ini bezelnya tebel ya. Bagian samping kanan, kiri maupun atas bawah itu tebel banget. Berbeda dengan generasi yang iPhone 12 itu sudah tipis, sudah cakep. Layarnya pun yang iPhone 12 sudah upgrade ke OLED. Tapi kalau untuk budget segitu sih menurut saya sudah worth it ya, 3 jutaan dapat iPhone 11 ini merupakan salah satu pilihan, apalagi kalau buat teman-teman yang baru meminang iPhone. Oke, kita lanjut ke performa. iPhone 11 menggunakan chipset bertipe Apple A13 Bionic dengan fabrikasi 5 nanometer. Apple A13 Bionic ini sudah rilis lumayan lama. Performanya di sini yang saya rasakan sih masih lumayan ya. Kalau cuma pemakaian sosmed, buka tutup aplikasi, atau sekedar streaming video, HP ini masih sangat nyaman. So far kalau buat kerja berat seperti editing video, di sini sudah kurang nyaman. Karena balik lagi prosesornya sudah berusia 5 tahun lebih. Sedangkan kalau buat performa gaming seperti gaming Mobile Legends ya, yang gaming ringan-ringan, HP ini bisa sampai 60 fps dan surprisingly gamingnya masih stabil dan
lumayan smooth. Kekurangannya HP ini untuk multitasking. Kalau teman-teman buka banyak aplikasi, misal berpindah dari satu apps ke aplikasi lainnya terus balik lagi ke aplikasi sebelumnya, kebanyakan aplikasinya bakal restart dan harus mengulang dari awal. Ya memang RAM di sini kecil banget, cuma 4 GB. Untungnya RAM kecil itu didukung dengan software yang optimal ya. Apple dari dulu itu softwarenya terkenal bagus banget. Dia sudah menggunakan iOS terbaru juga di sini. Pasti di antara teman-teman sudah banyak yang tahu karena ekosistem Apple itu bagus banget. UI-nya simple, mudah untuk dipahami. Walaupun misal di sini orang awam pakai iPhone, saya rasa bakal tidak kebingungan. Tapi meskipun ini iOS 18, terdapat beberapa fitur yang dipangkas seperti AI di sini tidak ada. Terus fitur apalagi? Lumayan banyak lah. Nanti teman-teman search sendiri. Oke, sekarang kita lanjut ke kameranya. Untuk kamera di sini iPhone 11 menggunakan setup 2 kamera di bagian belakang dan single kamera di bagian depan. Untuk semua resolusinya sama-sama 12 megapiksel. Kamera utamanya dengan aperture f1,8 dan lensa ultrawide-nya dengan aperture f2,4. Sedangkan untuk selfie kameranya dibekali dengan aperture f2,2. Kalau untuk hasil foto menurut saya lumayan cukup bagus untuk HP dengan usia kurang lebih 5 tahun. Kalau kondisi terang, fotonya kebanyakan didominasi warna natural. Untungnya ada mode HDR dan di sini mode HDR-nya lumayan membantu kalau teman-teman berada di luar ruangan, terutama dynamic range bagian langit itu bisa lebih jelas kalau kita menghidupkan HDR di sini. Tapi kalau lensa ultra wide menurut saya performanya iPhone 11 ini lumayan menurun. Ada lumayan banyak noise ya, hasilnya juga kurang tajam dan warnanya juga tidak sebagus lensa utama. Ini merupakan tes kamera belakang teman-teman menggunakan iPhone 11. Di sini saya lagi berjalan ya, tidak pakai gimbal dan ini jaraknya dari mulut dari wajah saya sekitar ya 30 cm. Ini kondisi lagi mendung ya, jadi tidak terlalu cerah. Lensa 1 kali dan ini lensa 0,5. Nah seperti ini. iPhone 11 sudah mempunyai stabilizer, jadi lumayan lah untuk HP dengan harga yang sekarang cuma 3 jutaan. Ini bagus banget. Nah seperti ini. Oke, kita masuk SSI ya, karena memang mau nonton guys. Mantap. Di sini tiket Grand City guys. Kita masuk. Dan studionya Studio 2. Kita mau nonton Mission Impossible seperti ini. Oke. Kalau kita lanjut ke baterainya, ini merupakan hal yang saya tidak suka di HP ini. Kapasitasnya kecil banget, cuma 3110 mAh. Dan kebanyakan juga iPhone 11 ini baterainya itu kalau nggak gantian ya suntikan. Kalau teman-teman dapat baterai 100% itu saya harap hati-hati ya. Mengingat HP ini sudah lumayan tua usianya, saya pastikan tidak ada baterai 100% yang original bawaan Apple. Kebanyakan itu disuntik atau diganti baru. Kalau diganti baru sih nggak apa-apa ya, kita dapat baterai baru lalu kita tidak was-was baterai health-nya turun, kita bisa dapat performa yang maksimal. Tapi kalau kita dapat baterai health yang cuma 75% tapi disuntik ke 100%, nah itu yang lumayan masalah teman-teman. Ketahanan di sini juga lumayan boros ya.
Pemakaian saya biasanya itu normal-normal saja, jarang gaming, malah kebanyakan main sosmed. Itu bisa ngecas 2-3 kali. Apalagi kalau saya buat editing di CapCut, HP ini boros banget ya. Belum lagi HP ini belum mendukung fast charging, mentoknya cuma di 18 watt. Untuk 0-50% lumayan cepat di 30 menit. Tapi kalau teman-teman dari 50% ke 100% bisa sampai 2 jaman. Jadi cepatnya itu cuma di 0-50%, sisanya balik ke slow charging. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk review dari iPhone 11 ini. Buat teman-teman yang cari iPhone terutama budget 3 jutaan, apalagi buat iPhone pertama, menurut saya HP ini masih sangat layak di tahun ini. Harganya sudah turun banget dari waktu launching itu di atas 10 juta, sekarang sisa 3 jutaan. Kekurangannya di sini menurut saya pertama itu layar ya. Layarnya masih IPS. Saya rasa kalau teman-teman pakai iPhone pertama sih nggak bakal kerasa. Tapi kalau downgrade dari seri atasnya pasti bakal terasa banget. Lalu hal yang kedua adalah baterainya. Di sini baterainya lumayan boros. Mungkin karena saya pemakaiannya biasa pakai baterai yang besar, jadi baterai 3000 itu kurang banget teman-teman. Dan buat teman-teman yang mau cari handphone, silakan kontak saya di bawah. Saya ready beberapa handphone dari mulai yang murah sampai yang mahal. Terutama iPhone saya banyak ready teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu. Jangan lupa di like, jangan lupa di share, dan jangan lupa juga untuk subscribe. Serta buat teman-teman yang masih pakai iPhone 11, apakah masih layak atau sudah upgrade ke seri atasnya? Silahkan komen di bawah. Saya Danri, saya pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.